Nah, ketika saya mempelajari agama Islam, saya mendapatkan hal-hal yang saya katakan kepada publik, Tetapi banyak orang Islam terkaget-kaget mendengar itu. Salah satunya, kita bahas yang sederhana-sederhana saja. Gini. Salah satunya adalah saya bilang begini. Muhammad, tahu nggak bahwa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Tidak tahu. Namanya Aisyah. Aisyah itu ketika dia dinikahi oleh Rasulullah, oleh Muhammad, dia pada waktu itu berumur 6 tahun atau 7 tahun. Wow, 7 tahun? Iya. Aku nggak tahu ya. Sungguh nekat yang nyata. Iya, jadi terus aku kudu piye, nangis. Gini, enggak begini. Kan dikatakan bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, betul? Ya. Nah, artinya jikalau dia suri tauladan, maka barang siapa yang mengikuti jejaknya, maka itu akan membawa kepada kebaikan, betul? Iya. Punya adik umur 7 tahun atau 6 tahun? Tidak. Tidak punya, tapi pernah lihat perempuan berumur 6 tahun, 7 tahun? Pernah, sering, banyak. Iya, itu kelas 1 SD, Nah, pada waktu itu umur Muhammad kira-kira 54 tahun. Kira-kira kalau ada bapak-bapak umur 54 tahun menikahi anak kelas 1 SD, menurutmu pribadi itu baik nggak? Ya jelas tidak lah. Tidak baik. Tidak baik. Tetapi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Artinya, jikalau kita pada waktu sekarang ini ingin meneladani Rasul, ingin mencontoh Rasul, maka akibatnya malah menjadi tidak baik, betul? Iya. Berarti masih pantaskah kita menyebutkan bahwa Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik? Berat. Berat. Kajian itu tidak sampai ke situ, Pak Ustaz. Berat sekali. Kajiannya untuk tidak dijawab. sampai ke situ. Ya, baiklah, jangan terlalu dipaksakan. Tapi ini sebenarnya menjadi satu momen di mana Kak Morena suatu saat ingin harus membuka kembali apa yang Kak Morena percayai, begitu. Tapi tadi Kak Morena bilang, saya Ustadz. Saya ini bukan Ustadz. Saya itu ini yang seorang banyak loh. Banyak ya, yang saya ini seorang yang telah mencari kebenaran. Makanya saya menjadi pengikut Yesus. Saya tidak mau mengikuti Muhammad, karena ketika saya mengikuti Muhammad, nanti saya jadi mirip sama dia. Jadi saya menyerukan begini, Kak Morena. Saya menyerukan supaya marilah supaya kita mirip dengan Yesus, bukan mirip dengan Muhammad. Kalau kita mirip dengan yang taping. Gimana? Ini yang taping ketawa semua. Yang taping ketawa semua. Ketawa semua. Iya. Itu kan dari sebelah kan? Gimana? Itu yang taping ini dari sebelah kan? Ya, bisa jadi, saya nggak tahu. Emang di sana ada berapa sih yang nonton Masya Allah, sekarang? Tembus 500, Masya Allah. Masya Allah. Gimana? Masya Allah, tabarakallah. Kadir, mau lanjut lagi? Boleh. Mau lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya bentar, aku boleh record bentar nggak? Boleh, silakan. Rekam saja. Aku senang sumpah. Ya, jadi begini. Bentar ya Pak ya. Oke, jadi begini, Kak Morena. Kalau orang Kristen itu kan harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus, betul? Orang Islam mencontoh apa yang dilakukan oleh Muhammad. Artinya
Kalau orang jadi Islam, maka dia akan mirip dengan Muhammad. Contoh, dia akan nambah istri, banyak istri, betul? Iya. Betul nggak? Sunnah Rasul Betul. kan? Sunnah Rasul kan? Iya. Oke. Saya mau tanya ini, mohon maaf sebelumnya. Sudah punya pasangan? Sudah, satu. Oke. Kalau dia cowok atau suami ingin meneladani Rasul, maka dia harus nambah istri nggak? Enggak harus. Rasul nambah istri nggak? Ya Rasul nambah, maksudnya kalau suami, katanya Pak Ustadz tadi suami kan? Iya, suami yang beristrikan satu saja itu meneladani Rasul nggak? Tidak harus. Bukan. Pertanyaan saya itu bukan tidak harus. Kalau Muslim itu yang baik adalah Muslim yang meneladani Rasul, betul? Ya, meneladani Rasul. Oke, dia ikuti Betul. apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasul, betul? Artinya seorang suami yang meneladani Rasul, maka dia harus nambah istri, betul? Harus nambah istri. Kalau dia meneladani Rasul, maka dia harus seperti Rasul, betul? Berat aku nak menjawabnya. Berat. Berat sekali. Berat. Iya, jadi makanya saya bilang, ketika seseorang ingin menjalankan apa yang dijalankan oleh Muhammad, memang itu akan mengakibatkan piring-piring berterbangan. Panci-panci berterbangan keluar, Panci-panci semua berterbangan, begitu. Contohnya saja Ya. siapa? Contohnya adalah Aagim. Ya kan? Agim, ya benar. Iya, Aagim sudah nambah istri lagi, lalu istrinya minta cerai, berarti istrinya selama ini munafik. Bukankah yang diceramahkan itu adalah Rasul? Rasul adalah orang yang sangat mulia. Rasul adalah orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Istrinya manggut-manggut, sementara ketika Aagim nambah istri, istrinya minta cerai. Gitu. Tapi saya pernah diskusi dengan seorang perempuan, ya. Dia seorang muslimah. Dia berkata bagaimana? Dengarkan ya. Nih, sebentar ya. Sebentar. Terima kasih Nih. banyak loh yang di bawah. Oke, ini pernyataan seorang muslimah yang berdiskusi dengan saya. Dia bilang begini. Perhatikan ya. Nih. Perhatikan. Berarti kak dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak, Enggak. karena aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu. Kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Ini pandangan baru nih. Nah, Iya, Oke, ada sekarang betulnya coba yang saya tanya. dibilang kakak itu. oke, sekarang saya tanya Morena. Morena setuju dengan Rasulullah? Tidak setuju, itu kan zaman dulu. Benar kata kakak yang tadi itu yang itu. Tapi janda sekarang itu nggak ada yang setuju dengan ajaran Nabi. Yang dulu. Sekarang tidak setuju lagi. Berarti ajaran Tidak setuju, ajaran karena- Nabi tidak relevan lagi di masa kini. Karena janda sekarang itu pada kaya, nggak kayak dulu gitu loh Pak Ustadz. Bukan, Nah, maksudnya dulu, ajaran Rasulullah relevan nggak untuk saat ini? berat saya untuk menjawab. Berat, saudara. Sulit ini berat ini. Sulit sekali untuk dijawab. Sulit. Tapi begini, kalau kita ini ya, Kak Morena ya. Sebenarnya begini, kenapa Kak Morena mengatakan seperti itu? Tahu nggak sebabnya apa? Nggak tahu. Karena pengetahuan agamanya kurang.
Memang betul saya kurang pengetahuan agama. Seandainya pengetahuan agama Anda kuat, maka Anda sekarang harus rela di madu. Bahkan Anda harus menyarankan supaya suami kawin lagi. Supaya apa? Supaya terbuka pintu surga bagi istri. Iya. Karena barang siapa yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibukakan bagi istrinya. Masya Allah. Masya Allah. Masuk barang. Masuk akal-akal itu. Loh, banyak kaum perempuan berpikir ini kayaknya modus aja ini. Ini kayaknya karang-karangan mereka saja untuk melancarkan aksinya. Iya. Pernah tahu ya, kan sekarang ini kan banyak dukun-dukun palsu kan? Ya banyak sekali berkeliaran. Ya, dulu ada dukun yang sangat terkenal itu, tahun-tahun lama itu, namanya dukun AS. Namanya Ahmad Sangaji itu, dari daerah Sumatera Utara. Kamu Rena juga dari Sumatera Utara kan? Aku Sumatera Barat, Pak. Oh, Sumatera Barat. Pasti pernah dengar itu namanya itu, dukun AS. Pernah? AS. Iya, itu udah difilmkan, bahkan itu kisah nyata dan dia sudah divonis mati itu. Jadi, Oh iya, Pak. iya, jadi dia punya modus tuh. Ya, kalau misalnya ada pasien perempuan, dia langsung mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begini. Akhirnya apa? Modus. Dia hanya ingin menggagahi perempuan itu saja. Nah, ini saya bawa mengenai hadis-hadis atau sebuah pandangan-pandangan dalam agama Islam mengatakan bahwa kalau istri mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibukakan baginya. Pernah nggak terlintas dalam pikiranmu bahwa itu adalah modus saja? Iya, modus itu. Modus itu. Berat ini teman-teman. Berat ini. Berat memang, berat modus itu. Ini. Ya, jadi memang jadi memang begini. Saya ini menggalakkan satu gerakan supaya kita ini menggali kebenaran. Kebetulan saya ini adalah orang yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji Bible atau Alkitab. Saya dapati bahwa di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, untuk beriman kepada Injil, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi sekarang yang digembar-gemborkan oleh ulama itu bukan kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, yang isinya kayak tadi itu, nambah istri, malam Jumat, sunnah Rasul. Barang seorang istri yang menawarkan kepada suaminya duluan, maka sama pahalanya dengan membunuh 60 orang Wahyudi. Iya. Kalau seorang istri, itulah kitab yang sekarang direkomendasikan oleh para ulama. Iya. Kalau sesuai dengan sunnah Rasul, istri kalau tidur tidak boleh pakai celana dalam. Itu sunnah Rasul. Oh, belum pernah dengar? Bullshit. Gimana itu beli? Loh, iya itu sunnah Rasul. Begitu. Beli sendiri denger yang ngomong itu. Bahkan, tapi tahu nggak janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman? Janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman. Janji-janjinya nggak sampai ke sana, Pak. Nggak sampai katanya. Baik. Ini ada salah satu video, ini sangat viral sekali. Ya. Video ini sebentar ya. Sangat viral dan ini dikatakan oleh seorang ustadz. Coba ya. Coba dengarkan ya. Nih. Muslimin, tak
Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. No. Gitu. Makanya memang seperti itulah ajaran agama Islam. Begitu. Nah, kalau kita silakan. Ada yang tanya asal usul mulai hijab katanya. Asal usul hijab. Nah, ini kan Kak Morena kan memakai hijab. Sebenarnya hijab itu asal usulnya adalah seragam untuk buang air besar. Yang dimaksud seragam buang air besar itu gimana ya Pak? Jadi gini. Sebenarnya pengertian hijab itu bukan penutup kepala. Jadi Hijab itu penutup dada. Makanya gini, dulu perempuan-perempuan itu tidak pakai penutup dada, mohon maaf. Kalau misalnya kita pergi ke pedalaman-pedalaman Afrika, pedalaman-pedalaman, itu masih banyak perempuan-perempuan yang tidak pakai penutup dada. Iya. Nah, dulu wanita-wanita di Arab itu mereka tidak pakai penutup dada. Sekarang pun masih ada kan Pak ya? Nah, karena dulu mereka itu ketika buang air besar, Umar bin Khattab melihat, Umar bin Khattab punya ide untuk membedakan antara orang-orang perempuan muslimah dengan para budak, maka seorang perempuan muslimah itu harus pakai hijab. Hijab itu sebenarnya penutup dada saja. Kepala nggak usah, makanya pada sebelum tahun 2000 jarang ada perempuan pakai hijab, pakai penutup kepala. Coba pernah lihat foto-foto masa lalu, foto kakek, nenek, ibu, pernah lihat foto-foto zaman dulu? Pernah lihat? Juga. Enggak. Tidak ada juga. Kalau dicek pasti mereka itu tidak pakai penutup hijab yang sekarang ini. Model sekarang. Makanya kalau lihat foto-foto zaman dulu, Paramita Rusady, Desi Ratnasari, Ita Purnamasari, dulu itu adalah sampul-sampul buku zaman saya sekolah. Kalau sekolah itulah foto sampul bukunya. Tidak ada mereka yang pakai jilbab. Jilbab itu baru sekarang saja, tahun 2015 ke sini. Sebelumnya nggak ada. Nah, mengenai asal-usul jilbab, itu sebenarnya itu adalah idenya Umar ibnu Khattab. Pernah dengar Umar ibnu Khattab? Pernah. Nah, dia menyarankan, nih saya bacakan hadisnya ya. Ya. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan asal-usul turunnya hijab yang sekarang Anda pakai. Perhatikan ya. Nih, Umar itu menjadi sebab. Saya balikkan kamera saya. Nih, saya tunjukkan. Ya, oke ya, kelihatan ya. Umar menjadi sebab turunnya ayat ini. Ini dari website Islam. Seperti diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah, Umar bin Khattab pernah berkata, Rasulullah, pasanglah hijab kepada istri-istrimu. Namun, sebentar saya hilangkan dulu iklannya ya, sebentar. Nih, kelihatan ya? Halo?
Jangan di ini, jangan keluar dari aplikasi. Nanti terpental. Morena, jangan keluar dari aplikasi, nanti terpental. Nih, Umar bin Khattab pernah berkata, Rasulullah, pasanglah hijab kepada istri-istrimu. Namun Rasulullah tidak melakukannya. Jangan keluar dari aplikasi, Morena, nanti terpental. Enggak. Oke, saya bacakan, saya lanjutkan lagi sebentar. Ini ada banyak iklannya ya, sebentar, saya bacakan lagi. Jangan keluar dari aplikasi, nanti terpental. Lihat ya. Pada suatu malam, waktu Isya, Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah, keluar untuk buang air besar, BAB. Dan Saudah adalah seorang yang dikenal oleh Umar. Oke? Bentar, saya hilangin lagi iklannya. Lalu Umar berseru kepadanya, sungguh aku mengenalmu, wahai Saudah. Umar mengucapkan demikian dengan harapan ingin agar ayat hijab diturunkan. Oke? Setelah itu Umar kembali mendatangi Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, yang datang kepada engkau ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Sebaiknya, aduh iklan ini sebentar. Sebaiknya ini diperintahkan untuk menggunakan hijab. Maka turunlah firman Allah. Nih. Maka turunlah firman Allah, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang... Aduh, iklan terus. Intinya seperti itu, Morena. Jadi, ayat hijab itu turun karena ide dari Umar ibnu Khattab. Jadi Umar ibnu Khattab menganjurkan kepada Muhammad agar perempuan-perempuan itu memakai hijab. Kemudian Muhammad menyetujuinya, lalu turunlah ayat Al-Quran. Makanya di dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor doktor Sumanto Al-Qurtubi, dia seorang pengajar, dosen di salah satu universitas di Arab Saudi. Ya, dia mengajar agama Islam. Dia mengatakan bahwa Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Ya. Bahkan Umar bin Khattab berkata, ada 3 pendapatku yang disetujui oleh Allah. Itu ada dalam sebuah hadis. Nah, saya tunjukkan lagi hadisnya. Kalau saya ngomong saya tidak ini ya. Nih ya, 3 hal disetujui Allah pendapat Umar. Nih, saya tunjukkan ya. Kita kalau ngomong nggak asal-asalan ya, teman-teman muslim ya. Nih. Kita kalau ngomong selalu ada dalilnya. Perhatikan. Nih, 3 pendapat Umar bin Khattab disetujui oleh Al-Quran. Ini websitenya nih. Ini website Muslim. Umar bin Khattab dijuluki sebagai dengan nama Al-Faruq, ya, dan seterusnya nih. Nih, itulah sebabnya Rasulullah selalu mempertimbangkan pendapat Umar bin Khattab. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa 3 pendapat Umar bin Khattab itu menjadi ayat Al-Quran, disetujui oleh Muhammad sehingga menjadilah ayat Al-Quran. Itu. Ya, ada 3. Nih, berkewajiban hijab bagi muslim. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah, pasangkanlah hijab untuk istri-istrimu, wahai Rasulullah, karena yang datang pada Anda ada orang baik dan ada orang jahat. Nih, akhirnya turunlah ayat hijab. Tapi ketika itu pertama Rasulullah nggak mau. Pertama Rasulullah belum memerintahkan istri-istrinya untuk berhijab.
Sampai akhirnya pendapat Umar bin Khattab itu disetujui oleh Allah, akhirlah jadilah ayat Al-Quran. Makanya kesimpulan dari Sumanto Al-Qurtubi bahwa Muhammad dan Umar bin Khattab, mereka berdua bermufakat seperti DPR begitu. Mereka mengajukan ayat, kemudian akhirnya ayatnya jadilah ayat Al-Quran. Begitu Kak Morena, asal usul hijab. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan apa yang diajar, saya mau tanya dulu, Kak Morena, banyak nggak orang berhijab tetapi mohon maaf, dia berhijab nih, tetapi zina jalan terus, banyak nggak? Zina. Halo? Sudah mulai macet-macet dia teman-teman. Nampak-nampaknya ada sesuatu. Kamu Rena, ada yang nelfon. coba ditolak dulu begitu. Ini lagi seru nih, lagi rame nonton gitu. 16.000 orang di sini yang nonton. Di sini yang nonton 16.000 orang. Di sana yang nonton berapa? Di sini 1K. 1K. Sebelumnya kalau live berapa yang nonton? Tadi Sebelumnya kalau 5 live orang yang aja nonton berapa? susah. Bagaimana? 5 orang, 10 orang aja susah, Pak. 5 orang, 10 orang tadi, susah. Masya Allah. Tetapi setelah berdiskusi dengan Edis TV, yang nonton langsung 1.000 ya. Ya, Ya, inilah yang disebut dengan pansos Beruntung. atau inilah yang disebut dengan pansos alias panjat sosial atau social Ya. climbing. Nah, begini. Nih, ini kita ngomong-ngomong masalah hijab nih, masalah hijab. Kak Morena punya teman-teman banyak ya, sesama wanita Yang berhijab dan lain sebagainya. Dengan berhijab atau tidak berhijab itu merubah kepribadian seseorang nggak? Waduh. Coba acuhkan dulu, jangan bacakan komentar nggak usah dibacain, jangan dibaca, biar aja mereka komentar apa. Gini, dengan berhijab atau tidak berhijab itu merubah tabiat seseorang nggak? Tidak semua maksud saya. Tidak semua orang yang Tetap banyak nggak perempuan berhijab, mohon maaf nih, berhijab tapi tetap saja zina jalan terus, banyak nggak? ada juga. Apalagi saya kan di kota Batam ya, Pak ya. Iya, artinya tidak merubah apa-apa kan? Nah, inilah makanya di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Yesus itu sesuatu yang berbeda. Yang diajarkan di dalam Bible, di dalam Injil, itu yang dirubah itu bukan penampilan, yang dirubah itu bukan hal-hal yang bersifat fisik, tapi bagaimana merubah hatinya. Seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita belajar, kalau kita banding-bandingkan antara Islam dengan Kristen, nanti kita akan mendapat sebuah pemahaman atau pengetahuan baru begitu, bahwa di dalam Islam itu ya seperti itu, ritualisme. Begini, kemudian begini, begitu. Kemudian tangannya begini. Betul? Betul? Kalau tangannya begini biar ngapa? Gimana Pak? Ngelek Pak? Kalau sholat kan begini tangannya. Kalau sholat tangannya begini? Iya. Biar ngapa? Itu kan mengucap 2 kalimat syahadat. Iya, kenapa harus begini tangannya? Ya harus begitu Pak, karena kan kalau mengucap 2 kalimat syahadat itu harus menunjuk kayak gitu. Terus kalau begini biar Harus ngapa tangannya? tunjuk begini. Kenapa tangannya begini? Allahu Akbar. Mengucap Iya, Allahu kenapa Akbar. begini? Kenapa nggak begini? Kenapa harus begini? Ya itu yang diajarkan tuh begini Pak, bukan begini-begini. Iya, saya mengerti. Karena yang diajarkan, maksudnya kenapa begitu gerakannya? Iya. Begitu. Gerakannya kenapa begitu?
Kedepannya kenapa begitu? Saya belum nyampe sejauh situ Pak. Yang penting Belum diajarkan tuh sampai. gini, terus gini. Iya. Belum sampai. Jadi yang mau saya sampaikan Tapi begitu Kak Morena. Jadi yang mau saya sampaikan begitu. Ya. Ketika saya mendalami Al-Qur'an, mendalami hadis, mendalami Injil, Taurat, saya dapati memang kesimpulannya seperti itu. Memang di dalam agama Islam itu memang banyak hal-hal yang bersifat ritualisme. Padahal di dalam kekristenan yang diajarkan menyembah itu di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam ritualisme yang bahkan kita sendiri tidak tahu kenapa begitu. Kalau di dalam Kristen menghadap kepada Tuhan itu bahkan pakai bahasa sendiri saja nggak masalah, pakai bahasa dalam hati saja nggak masalah. Kalau di dalam Pak, Islam, kebetulan ini kan saya lagi PK sama Bapak kan. Saya mau tanya dong asal usulnya Tuhan Yesus itu gimana Pak? asal usul, maksudnya Boleh. gimana asal usul? Iya, Gimana asal usul? iya Ya, asal usulnya. Oke, baik. Di dalam kekristenan, Penasaran. Nah, ya, di dalam kekristenan sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia itu sebagai sang firman. Firman itu nuzul ke dunia menjadi seorang manusia sama seperti kita. Hanya bedanya dia tidak berdosa, kita berdosa. Kalau di dalam Islam, firman itu nuzul jadi buku, jadi benda mati. Tetapi kalau di dalam kekristenan, firman itu nuzul menjadi manusia. Begitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang harus kita patuhi dan taati. Umat Muslim mentaati dan mematuhi sebuah buku. Firman Tuhan yang menjadi buku, betul? iya. Nah, orang Kristen mentaati, patuh tunduk kepada firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Barang siapa yang taat kepada Al-Quran, barang siapa yang taat kepada firman Allah, maka itu sama saja dia sedang taat sama Allah, betul? Nah, begitu juga orang Kristen. Ketika orang Kristen sedang taat, sedang tunduk kepada Yesus, sesungguhnya dia sedang taat kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Lalu kenapa dia disiksa Pak? Karena orang-orang menolaknya. Karena Menolaknya orang untuk? Yahudi, bangsa Israel, tidak menerimanya. Karena pemberontakan manusia. Manusia memberontak terhadap kebenaran itu. Tetapi dikatakan di dalam Bible, setelah dia disalibkan, wafat, dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan kebenarannya, bahwa apa yang dikatakan itu benar. Tetapi Tapi mohon maaf, Rasulullah Pak Ustadz. Muhammad itu sampai sekarang masih ada di dalam kubur. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Muhammad itu benar. Karena apa? Karena dia yang mengajarkan bahwa nanti begini, dikubur begini, ada siksa kubur, nanti ada bangkit, nanti ada kawin mawin dengan burung 70 tahun berdiri dan lain sebagainya. Tetapi dia sendiri yang mengajarkan itu ada di dalam kubur. Begitu. Nah, sementara berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau kita benarlah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi yang diajarkan oleh Muhammad itu salah. Mohon maaf Pak, itu kenapa dia tidak memakai baju di saat disiksa orang? Kenapa dia hanya memakai, mohon maaf, dalaman saja gitu? Itu Ya kenapa Pak? karena oleh orang-orang itu, oleh orang-orang tersebut yang menyalibkan itu memang diperlakukan seperti itu. Sebegitu kejamnya ya? Iya, orang-orang itu yang memperlakukan dia. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ saja. Dia bangkit mengalahkan maut. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Apakah Rasulullah di dalam kubur pakai baju? Tidak, dia hanya memakai kain kafan. Nah, mau mengikuti yang sampai sekarang masih pakai kain kafan atau mau mengikuti yang naik ke surga? Tinggal pilih sekarang. Ya mungkin keputusan jangan diberikan sekarang. Keputusan mungkin masih bisa direnung-renungkan ya. Karena Ya, begini. aku renungkan malam ini. Iya, semoga direnungkan ya. Karena ada lagu Rhoma Irama kan. Rhoma Irama kan lagunya gini. Mengapa kau Tuhankan manusia? Betul? Ya. Pernah dengar lagunya Rhoma Irama? Bagus Bang. Pernah. Jadi sebenarnya lagu Rhoma Irama itu ditujukan kepada umat Islam yang mempertuhankan Muhammad. Begitu. Mengapa kau menuhankan benda? Hai umat Islam. Mengapa kau berseru-seru kepada Muhammad? Mengapa Bapak kau tahu nggak itu menciumi Hajar Aswad? Iya. Betul nggak? Umat Muslim berseru-seru kepada Rasulullah. Betul nggak? Betul nggak? Berseru-seru. Iya. Dalam arti berseru-seru itu bagaimana ya, Pak? Bukankah kalian betul. berseru-seru ya Tidak Rasulullah, ya Rasulullah, bener nggak? Ya Rasulullah. Oh, meminta gitu. Oh iya. Betul? Betul. Di mana sekarang Rasulullah? Nggak tahu di mana. Bukankah dia di kuburnya di Madinah? Nanti tak pelajari nanti, Pak. Belajar lagi, ya belajar lagi lah ya. Oke, saya rasa begitu saja ya. Aku banyak nggak pandai menjawab. Oke. Iya, Pak. Makasih Ya. banyak. Oke, saya rasa begitu saja. Kita lanjutkan lagi besok-besok. Terima kasih. Mohon maaf ya, Pak ya, kalau ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang Makasih banyak. salah. Semoga diskusi malam hari ini membawa satu perubahan untuk mencari sesuatu yang benar. Oke? Ya, aku banyak yang nggak bisa menjawab karena grogi juga ya, Pak ya, karena baru pertama juga kan. Iya. Tiba-tiba masuk. Bahkan saya pernah mengatakan begini, Kak. Bahkan saya pernah mengatakan begini, Kak Morena. Alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti agama Islam. Seandainya dia belajar agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Oke, saya turunkan. Selamat Makasih ya, Pak. malam.